Salah satu senjata paling menarik memang pernah digunakan oleh para Otsutsuki. Mereka pada umumnya menjadikan senjata khas serta menjadi andalan dalam setiap pertempuran. Dan selalu kita ingat beberapa Otsutsuki ini memiliki senjata andalannya. Di era Shinobi sendiri, seorang Otsutsuki seperti Kaguya malah tidak memiliki senjata apapun. Orang yang paling terkenal adalah putranya Hagoromo Otsutsuki. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para senjata Otsutsuki yang paling terkenal sampai saat ini. Otsutsuki memang klan yang terus menjadi ancaman berbahaya bagi dunia shinobi. Di masa lalu saja kemunculan Kaguya sebenarnya tidak bisa dikalahkan oleh para shinobi jika tidak datang putranya dan memberikan Naruto dan Sasuke kekuatan setengah dari Rikudo. Tapi menariknya, memang ada beberapa Otsutsuki ini muncul dengan beberapa benda yang menjadi senjata andalannya. Kita tahu Otsutsuki seperti Kaguya malahan tidak memiliki senjata andalan dan hanya bisa menggunakan sejenis tongkat kayu dari tangannya langsung. Ini memang sedikit mirip sih dengan Ishiki. Namun bedanya, milik Ishiki bisa dibesar-kecilkan dan terlihat seperti tongkat Pain Akatsuki dahulu. Namun beberapa Otsutsuki ini memang memiliki senjata khas dan terkenal sampai sekarang. Oke, langsung aja. Pertama adalah kapak. Siapa yang tak tahu dengan Otsutsuki satu ini? Kinshiki sendiri hadir di era Boruto ini bersamaan dengan rekannya Momoshiki Otsutsuki. Kinshiki dianggap sebagai Otsutsuki yang berbahaya, bahkan pernah menghadapi Sasuke di masa itu. Dan salah satu momen yang paling diingat ia adalah pengguna kapak berwarna merah muda. Senjata Otsutsuki Kinshiki ini memang dianggap sangat kuat. Bahkan ketika menghadapi para Kage di era Boruto ini, Kinshiki kembali menggunakan kapak tersebut. Nah, setelah kepergian Kinshiki, karena menjadi buah cakra dahulu, kami pikir di era Boruto sendiri tidak ada lagi dari pihak Otsutsuki yang menggunakan senjata kapak tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh iya, sebagai tambahan, sebenarnya Momoshiki sendiri juga memiliki senjatanya, namun baru digunakan saat ke mode transformasi tersebut. Dan biasanya Momoshiki memang tidak menggunakan senjata apapun dalam pertempuran biasa. Momoshiki sendiri pengguna tongkat panjang dan sedikit tajam di bagian depannya untuk pertempuran. Waktu itu ketika berhadapan dengan Naruto dan Sasuke, Momoshiki berjibaku dengan keduanya, bahkan seperti adegan seseorang bermain silat dengan senjata. Lalu bagaimana kelanjutan Momoshiki ini ya, jika jiwanya masih tersegel di tubuh Boruto? Kedua adalah pancing. Otsutsuki satu ini adalah satu-satunya Otsutsuki yang senjatanya paling familiar untuk orang Indonesia, pancingan. Tapi ya, ini sebenarnya wajar sih, karena kisah Urashiki sendiri diambil dari cerita rakyat Jepang Urashimataro, yang dikenal sebagai nelayan dengan pancingannya serta kura-kura tersebut. Dan Urashiki ini diadaptasi dari kisah ini. Senjata pancing andalannya juga bukan senjata sembarangan, karena pancing ini elastis dan bisa mengambil cakra para shinobi kuat sekalipun. Beberapa orang yang pernah diambil cakranya adalah Gaara, Mitsuki, serta Uchiha Sasuke sendiri. Kemampuan pancing tersebut sangat berguna baginya, karena Otsutsuki ini bisa melepaskan kemampuan dari cakra tiap shinobi yang diambil, seperti milik Temari dan Shikadai saat itu. Dan kami pikir senjata inilah yang paling unik dari Otsutsuki. Pertanyaannya sekarang gini, kan Urashiki ini udah kalah, lalu apakah dirinya bisa muncul kembali? Ini belum ada yang tahu sih. Tapi saat itu memang benar jika Otsutsuki ini terkena ledakan Rasengan Boruto dan Naruto, dan ia sudah tidak pernah muncul lagi semenjak itu. Kekalahannya memang tidak seperti Kinshiki yang benar-benar tidak bisa kembali lagi karena menjadi buah cakra untuk rekannya Momoshiki. Tapi Urashiki ini ia terkena Rasengan dan ia sedikit mengecewakan, karena kita pikir Urashiki ini yang paling berbahaya dari Momoshiki dan Kinshiki. Tapi ternyata kemampuan bertempurnya di bawah Momoshiki sendiri. Kemudian ketiga adalah tongkat Shakujo. Nah, ini adalah salah satu senjata khasnya milik Rikudo Sennin, yang sempat diturunkan oleh anaknya kemudian muncul lagi di era shinobi masa lalu. Shakujo sendiri merupakan tongkat hitam Rikudo yang memiliki kemampuan serta termasuk dalam jenis Kekemora, karena dibuat dari bola Gedo nama sendiri.
Tongkat satu ini memiliki simbol bulan juga matahari. Dan kita tahu sendiri tongkat ini sempat dimiliki oleh Ashura serta Obito dan Madara ketika masuk ke mode Rikudo di waktu itu. Berikutnya keempat adalah Nunoboko. Ini masih senjata yang dimiliki Rikudo Sennin. Pedang Nunoboko juga sempat muncul kembali di era konflik Shinobi keempat. Pedang hitam besar ini sedikit konon dikatakan pernah digunakan Hagoromo dalam penciptaan bumi. Nunoboko versi asli milik Rikudo Sennin kemampuan dan daya serangnya sangat luas. Bahkan yang dimiliki Obito saja terbilang tiruannya. Kemampuannya juga tidak kalah mengerikan. Nah, di saat ini era Boruto kami pikir pedang Nunoboko akan sulit untuk ditampilkan lagi dengan pengguna baru yang muncul. Dan terakhir, kelima adalah senjata penyegelan. Rikudo Sennin si Otsutsuki tidak hanya memiliki Nunoboko atau bahkan tongkat hitam tersebut. Otsutsuki satu ini bahkan memiliki 5 senjata penyegelannya yang dahulu pernah muncul dan dicuri oleh Ginkaku dan Kinkaku. 5 senjata berikut ini antara lain, pertama Bashoshen. Seperti yang kita tahu, senjata kipas ini pertama kali kita diperlihatkan oleh Kinkaku, yang mana dirinya memilikinya saat dibangkitkan oleh Kabuto pada saat perang besar ninja keempat. Senjata berbentuk kipas besar ini berwarna merah putih. Bahkan kehebatannya dapat mengeluarkan 5 jenis elemen sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Kedua, Beni Hisago. Faktanya senjata ini memiliki kemampuan menyegel jiwa seseorang yang sudah dipotong dan dipisahkan dari tubuhnya. Bahkan Kurama pernah mengatakan bahwa sekali korban disegel dalam senjata ini maka dirinya tidak akan dapat keluar lagi. Namun hal ini berbeda, di mana Darui dapat membebaskan Samui serta Atsui yang tersegel setelah mengalahkan Ginkaku dan Kikaku. Jadi jika si pengguna belum dikalahkan, senjata ini akan mustahil untuk digunakan. Ketiga, Kohaku no Johei. Senjata ini merupakan satu-satunya senjata milik Rikudo Sennin yang dikuasai oleh Kumogakure setelah pengkhianatan Ginkaku dan Kinkaku. Faktanya, dengan senjata ini Raikage ketiga dapat menyegel ekor 8 saat biju tersebut lepas kendali. Dan pada saat perang besar ninja keempat, senjata ini digunakan untuk menyegel salah satu mantan penggunanya, Kinkaku. Keempat adalah Kokinjo. Seperti yang kita tahu, Kokinjo merupakan gulungan tali tambang berwarna emas yang kemudian digunakan mengeluarkan aura kuning emas. Namun di balik itu semua, kemampuan dari senjata ini adalah dapat memisahkan jiwa dan tubuh manusia dengan kontak fisik. Senjata ini merupakan senjata pembuka dari serangan gabungan Kokinjo, Shichi Seiken, dan Beni Hisago. Dan kelima itu Shichi Seiken. Senjata ini merupakan pedang besar dengan jimat tergantung di bagian bawahnya dan bertuliskan kutukan di bagian bilahnya. Faktanya pedang ini bisa mengutuk korban dan membagi jiwanya pergi. Jiwa korban yang telah lepas karena serangan Kokinjo kemudian dipotong dan dijebak dengan Beni Hisago. Daun pedang ini bertugas sebagai eksekutor jiwa. Karena itulah senjata ini salah satu yang mengerikan. Seperti yang kita tahu, Rikudo Sennin adalah legenda yang sangat ditakuti sebagai leluhur dari dunia shinobi. Bahkan faktanya Rikudo Sennin dirinya bisa menciptakan bahkan menghancurkan dunia shinobi menggunakan beberapa senjata andalannya. Meskipun banyak sekali senjata milik Rikudo Sennin yang sangat mengerikan, seperti halnya tongkat yang selalu dirinya bawa, akan tetapi 5 senjata dari Rikudo Sennin berikut tadi juga tidak kalah legendaris. Kelimanya bahkan dikatakan sebagai senjata penyegelan paling ampuh bahkan untuk menyegel beberapa biju sekalipun. Nah, jadi kesimpulannya, beberapa Otsutsuki di atas memang memiliki senjata khasnya masing-masing, mulai dari kapak, pancing tongkat, atau bahkan pedang-pedang yang unik. Kira-kira senjata mana nih yang paling menarik? Tongkatkah atau malah pancing milik Kurashige? Sejauh ini dari para Otsutsuki tersebut juga belum ada yang memiliki senjata yang sangat identik di bawah seperti para Otsutsuki di atas. Dan sampai era Boruto ini pun hanya Rikudo Sennin yang memiliki senjata paling beragam dan semua sudah ditampilkan dalam shinobi masa lalu. Nah, itulah tadi mengenai para senjata Otsutsuki yang paling terkenal sampai saat ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop.
Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.